warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ejang, Bapak Ibu. Salam sehat. Alhamdulillah. Sampun sarapan. Dereng. Ampun langsung gini, ngoten nggih. Derenge kawe. Dereng sarapan ampun langsung itu begini. Dimulai ya kegiatan ini. Yang pertama yang terhormat Ketua IPMI PD Surakarta Bapak Widadi, yang kami hormati KPU di Kota Surakarta beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Pengurus Daerah Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kumpul rutin bersama, sekaligus ada penyampaian materi dari KPUD Kota Surakarta. Maka dari kegiatan rutin yang akan kita laksanakan dan materi dari KPUD Kota Surakarta yang akan disampaikan, untuk kelancaran marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Haziniyah wa kullu natin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan surat Fatihah tersebut membawa keberkahan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang kedua yakni adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita, Saudara Wahid Nur Hidayat. Kepada Saudara Wahid Nur Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin. Terima kasih kami aturkan kepada Saudara Wahid Nur Hidayat yang telah berkenan untuk menyampaikan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IPMI PD Surakarta. Kepada Bapak Widadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Miftahul Jannah IPMI Surakarta. Maju selalu yang terbaik. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wastaghfiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dari KPU Surakarta, kemudian yang berbahagia teman-teman jamaah anggota IPMI Surakarta, marilah yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Nikmat yang kamu pegang sekarang ini itu adalah nikmat dari Allah melalui KPU.
Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka akan dikurangi syukurnya, bahkan mendapat azab. Maka bersyukur itu tidak hanya alhamdulillah saja, tapi harus ngakoni, oh iya, iki rezeki iki tekone sing maringi Allah. Lewat siapa saja, boleh lewat ITMI, lewat KPU, lewat mana lagi, lewat rumah zakat dan lain-lain. Itu dari Allah. Itu baru nikmat lahir. Lahir dong, dong dikenyah ya lahir. Belum nikmat batin. Nikmat batin wah bareng mangan rasanya enak, wah hatiku lega. Mau urung sarapan, saiki wis sarapan roti. Roti padumpo, ayo buka. Dengan adanya udah makan, hati kita lega. Alhamdulillah seneng banget, wah janis mau diwangi orderan atau itu diwangi sarapan dhisik. Alhamdulillah di sini dapat sarapan. Maka rasa hati kita yang senang itulah wujud syukur kepada Allah. Maka jangan sampai tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mari kita selalu berselawat pada Rasulullah SAW, karena besok sebagai penolong kita, penolong di antara sesama manusia, karena kita umatnya. Ya memang penolong besar, penolong berat itu adalah Allah, tapi di antara umat-umat beragama besok itu adalah Nabi Muhammad SAW yang menolong kita. Dan di sini akan saya ambil satu hadis Rasul yang bersabda, "Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal dunia atau sampai yang kubur. Nah, maka kita kalau kesini ini mencari ilmu, niatnya ina amalu beniat lah. Nek niatmu boleh sarapan ya itu sarapan. Nek niat golek ilmu tambah sarapan, itu ilmu dan sarapan. Urung sangune kok nek enak tapi. Nah, maka sebaiknya diniatkan dulu tolabul ilmi. Nah, ilmu itu ya memang berjenjang, artinya berjenjang atau apa? Berarti sing dasar dhisik, menengah ke atas. Nek cara agama Islam tak belajar iman dulu, iman pada Allah. Nah, setelah iman baru Islam, apa balik? Ya iman dulu Islam. Nah, sekarang mestinya ilmu kalau agama ya alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan. Kemudian ilmu yang penting selain agama, ini yang penting di dunia, tapi maksudnya penting di dunia ada ilmu sosial, ilmu teknologi, ilmu yang lainnya, ilmu pengetahuan juga. Nah, ini saya akan memberikan sebuah simbol, yaitu nek acara-acara resmi itu ya, entah itu instansi maupun negara, untuk mungkin organisasi juga ya. Kalau pas acara resmi kan ada namanya potong tumpeng ya. Nah, potong tumpeng sih dipotong ngendine, tapi lah. Wah, Mbak Tutik sebeli motor. Nah, maka dipotong ujungnya, sebab dipotong isore ambruk. Maka dipotong ujung. Kemudian kalau acara resmi itu untuk tumpeng potongan yang ujungnya itu diberikan pada siapa? Diberikan para pejabat. Oke, para pejabat. Nah, ini yang penting bukan kok ujungnya kayak pejabat, bukan itu. Yang penting tuh gini, nek pejabat
wis kulino mangan enak, gawe pangananmu wis jelek. Ya. Nek pejabat itu kulino mangan enak. Ya. Apalagi nek gue dikai ujung tumpeng, alah gue ditambani seleke ngisor. Ya. Nah, maka sebetulnya inti daripada potong tumpeng ini aja mbok kayak pejabat, kayak terubus. Benar. Sing ora kulino mangan ujung tumpeng. Masalah itu mungkin gini gitu Pak. Maka artinya kalau ilmu itu harus diberikan sesuai kemampuannya. Maksudnya gitu ini intinya tuh gitu. Orang kok wong SD dikasih pelajaran kuliah, nah, kan tidak mungkin mampu kan, belum mampu maksudnya. Nah maka untuk yang jenjang kuliah mestinya diberikan pada mahasiswa atau yang remaja dewasa. Maka potongan tumpeng di atas, nah maka itu harus yang menerima para awal yang atas. Nah maka untuk ilmu yang akan kita dapat ini nanti juga berjenjang, ya. Nanti berjenjangnya seperti apa? Saya rasa nyampaikan, bukan saya, ya. Nanti biar disampaikan dari KPU. Nah, kiranya itu saja, ya. Ini hanya satu sambutan saja dan satu pengingat bahwa kita wajib mencari ilmu dari lahir sampai mati. Ada orang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Widadi Dari KPU sini. selaku Ketua IPMI PD Surakarta. Sebelum kita menginjak kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu, anggota dan jamaah IPMI, jadi mungkin beberapa waktu yang lalu telah disampaikan ke disampaikan ke jenengan semua bahwa minggu ketiga bulan Juli tahun ini, saat ini akan diisi oleh KPU. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, jauh waktu mengingat kegelisahan teman-teman, hal yang terkecil saja di dalam, kalau KPU kan kegiatannya kan pasti dalam pemilu, tidak di luar itu. Dalam pemilu teman-teman itu terlebih teman-teman disabilitas netra itu sangat tertinggal. Belum Pak Trubus, belum ke mencoblosnya. Jenengan tahu nggak nama-nama calegnya? Nggak tahu. Namun profilnya nggak tersampaikan. Terus yang urgent lagi adalah dia ahli di bidang apa? Pas nggak karo kerentek jenengan? Kerja nek sing jenengan kuwi kerentek padha karo keinginane jenengan pilih selesai dan berhasil kepemimpinannya. Lah nek boten kerja jenengan kuciwo. Nah, Bapak Ibu, yang saya perlu garis bawahi adalah jenengan tidak mendapatkan informasi profilnya. Semisal saya bawakan satu nama, semisal ada dari fraksi PKS, namanya Pak Sugeng. Jenengan ngertos Pak Sugeng? Boten. Jenengan KTP-nya putih toh, Bu? Solo ada. Coba saya bawakan satu nama lagi, Mas Ginda. Tahu betul Mas Ginda? Nggak tahu. Apakah karena teman-teman netra yang nggak mau baca? Bukan begitu. Nah, itu jenengan kan yang bukan yang menyangkal jenengan toh. Nah, maka hari ini jenengan akan diucai oleh KPU atau KPU akan menyampaikan materinya, terus jenengan silahkan menyampaikan pertanyaan atau keluh kesahnya monggo sesuai apa yang jenengan alami. Jangan ke nyoblos dulu, nyoblos itu masih jauh. Masalah profil aja itu kan jenengan nggak tahu. Nah, maka hari ini KPU akan coba menyampaikan materi tentang apa nih Bu? Tentang sosialisasi KPU. Dia nanti akan disampaikan oleh Bu Yuli. Ini tentang pemilihan dan utamanya bagi kita penyandang disabilitas. Tanpa menunggu lama lagi, Bu Yuli kami minta ke depan dulu. Oke, kami ucapkan tadi pamit, kita belum ucapkan sugeng rawuh, selamat datang kepada teman-teman KPU.
terima kasih yang sudah berkenan untuk datang ke sekretariat kami. Sedikit cerita Bu, saya tuh dulu pernah jadi ketua. Ketua ini tahun 2019 sampai 2024 ya Pak Wid ya. Terus sekarang tidak mau lagi. Wah, bulan ini salah kok. Terus sekarang bukan tidak mau tapi harus ada yang menguruskan yang lain lah untuk merasakan. Itu dan sekarang akhirnya dilanjutkan oleh Pak Widadi dan teman-teman yang lain. Dulu waktu kami anggotanya nggak sebanyak ini Bu. Dulu lebih sedikit, bahkan setengahnya, seperempatnya. Itu dulu kalau kumpul cuma orang 5. Nah sekarang 5 kali lipatnya. Oke, alhamdulillah. Kepada Bu Yuli kami persilakan tanpa berpanjang kata. Ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sehat. Kantong itu ingat Bu. Semoga dari sini makin akan jadi sehat ini Pak ya. Tadi kuncinya kan seperti yang disampaikan Pak Widadi, itu bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya di depan Bapak Ibu semua. Ini diapit oleh Mas Misbah dan juga Pak Widadi ada di tengah-tengah. Saya dari KPU Kota Surakarta. Saya pagi hari ini membawa teman-teman KPU Kota Surakarta berjumlah 6 orang. 6 orang, ada Mbak Wiji selaku Kasubag SDM dan Parmas. Kemudian ada Mbak Iswatul Hasanah, kemudian ada Mbak Ike, ada Mas Ibnu yang sekarang sedang mengambil dokumentasi Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada Mas Agaton di belakang yang juga sedang mengambil dokumentasi. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini saya datang ke sini tentunya pertama ingin silaturahmi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sebagai kami ini sebagai lembaga negara yang mengurusi tentang pemilu, namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi nek simpelnya itu KPU itu panitianya yang ngatur dan mempersiapkan jalannya pemilu dan pemilihan. Bapak Ibu sekalian, Mas Misbah dan Pak Widadi, mohon maaf tadi sebelumnya saya belum menyampaikan juga. Terima kasih Pak Widadi atas kesempatannya pagi hari ini. Melalui perantara Mas Misbah kami diberi kesempatan pagi hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua di pengurus daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ini menjadi kebanggaan bagi kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, karena sebelum-sebelumnya kami hanya bertatap muka ataupun bisa bertemu hanya perwakilan saja deh Mas Misbah ya biasanya hanya 1-2 perwakilan dari ini orangnya itu pindah ke sekber itu orangnya, pindah ke hotel Makassar itu lagi jadi itu saja. Makanya terus saya menghubungi Mas Misbah, teman-temannya mana lagi ya? Terus Kota Surakarta cuma itu lagi gitu. Oh ada boleh ada di kami itu tiap bulan selalu ada kegiatan di ini. Nah itu yang kami mau soani, kami mau ketemu ya aku bilang gitu. Terus alhamdulillah Mas Misbah membuka
membuka silaturahmi ini. Monggo Bu Yuli dan teman-teman gitu bisa hadir di pertemuan rutin ya, rutin tiap bulan yang jatuhnya di setiap hari Minggu deh. Minggu ketiga. Nah ini minggu Bapak Ibu mungkin karena mengambil hari libur deh di luar aktivitas. Nah sedangkan kami lembur jatuhnya. Tapi betul nomor ikhlas itu kayaknya teman-teman gitu. Dengan keikhlasan hati kami walaupun bukan jam kerja tapi kami datang ke sini dengan satu tujuan, tentunya kami bisa bersilaturahmi dan bisa mentransfer ilmu kami, bukan ilmu ya rasa, tapi juga informasi informasi berkaitan dengan pemilu. Oke. Bapak Ibu semua, ini saya yakin kemarin pemilu di 2024 ikut semua? Ikut nyoblos semua? Iya. Tapi yang dicoblos tahu? Kertas Bu. Kertas. Kertas gitu. Kertasnya tuh bentuknya apa Bu? Putih. Warnanya putih. Yang mesti kita mesti panjang. Banyak nggak Bu? Apa kira-kira gambarnya yang kemarin tuh? Lebar kayak koran Bu. Oh, lebarnya kurang. Kayak anak koran. Anak koran. Oh, kayak koran. Lebar ya. Ya, seperti koran itu. Lebar sekali. Itu memang secara fisik yang Bapak Ibu pegang kemarin adalah surat suara. Nah, sebelum sampai surat suara, ini kenapa sih harus Bapak Ibu sebagai bagian dari warga negara mempunyai hak, itu adalah haknya, hak dari Bapak Ibu sebagai warga negara untuk bisa memilih ikut dalam proses demokrasi kita. Karena demokrasi kita karena sistem pemerintah kita demokrasi, maka untuk bisa menghadirkan pemimpin kita, maka melalui mekanisme pemilu. Jadi di negara-negara selain Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi, penentuan siapa menjadi pimpinan negaranya juga ada keterwakilan itu melalui pemilu. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, adanya pemilu di luar luar Indonesia pun banyak gitu. Nah di Indonesia karena kita pemilu, maka diamanahi yang menjalankan untuk penyelenggaraannya adalah KPU. Nah, KPU tidak sendiri Bapak Ibu, mungkin dengar ada Bawaslu. Nah pernah dengar? Nah kalau KPU itu penyelenggaranya secara teknisnya mempersiapkan itu burapenya. Nah, Bawaslu ini yang mengawasi jalannya pemilu, ya itu. Nah, selain yang diawasinya siapa saja? Kami sebagai penyelenggara dan juga peserta pemilunya itu yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai masyarakat boleh nggak kalau seandainya melihat ataupun mendengar adanya penyimpangan ataupun ada yang tidak sesuai dengan aturan, melapor bagaimana? Oh silakan. Nah laporannya itu ditujukan ke Bawaslu, itu tugasnya. Selain KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu, ada satu lagi namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah kalau DKPP ini khusus untuk menyidangkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, bagi KPU ataupun bagi Bawaslu yang dilaporkan melanggar kode etik gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu tentunya kita berkumpul di sini. Kami ingin menegaskan bahwa Bapak Ibu sebagai warga negara memiliki hak konstitusi, terutama Bapak Ibu sebagai kelompok rentan ataupun disabilitas. Nah, ini sudah ada landasan hukum dan juga ada terikat hak politiknya. Jadi ketika
Bapak Ibu mempunyai hak memilih, Bapak Ibu pun mempunyai hak, itu adalah hak politik. Jadi tidak hanya memilih tapi juga hak dipilih gitu. Itu yang mungkin yang perlu Bapak Ibu sadari juga bersama. Terutama ini Mas Misbah yang selama ini mewakili Bapak Ibu. Nah, siapa tahu di pemilu nanti 2009 nyalek ya. 7 kotak Bapak Ibu. Kalau Mas Misbah kita silakan bisa dengan aspirasi dari Bapak Ibu melamar ke partai-partai gitu Mas Misbah. Nah, untuk jadi caleg gitu. Itu saya meningkatkan hak, itu salah satu hak Bapak Ibu selain sebagai pemilih tapi juga sebagai pesertanya yang dipilihnya. Tapi tak usung nih. Tak usung nih Pak. Usung. Diusung. Pakai tandu apa pakai tandu? Potong tuh. Kemudian ini dasar konstitusinya apa? Tentu sudah diatur di dalam Undang-Undang 45 kita ya Bapak Ibu di pasal 27 ayat 1. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi semua dalam hukum itu sama, baik yang disabilitas maupun yang tidak, baik yang manula ataupun yang masih muda. Gitu. Kemudian terutama ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 di tahun 2017. Nah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini adalah undang-undang tentang pemilunya. Nah, kemudian hak yang khas lagi di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ disebutkan Bapak Ibu, Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang secara spesifik menjamin hak politik mutlak untuk memilih, dipilih, dan menduduki jabatan publik tanpa diskriminasi. Nah, itu ya sebagai landasan dasarnya. Saya rasa Mas Misbah sih sudah paham gitu ya. Jadi Mas Misbah kalau besok memang 2029 keinginan untuk memilih, nah ini memang punya hak gitu ya, semuanya mendukung gitu. Nyalek gitu ya, harus ada seperti. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu tentunya kami seperti yang tadi Mas Misbah sampaikan, kami ini sebagai penyelenggara tentunya berkeinginan kami berusaha sedemikian rupa semaksimal mungkin agar hak-hak dari Bapak Ibu semua bisa tersampaikan dengan baik. Nah, tentunya kami harus menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan prosedurnya yang bisa aksesibilitas, artinya teman-teman penyandang netra ataupun yang disabilitas lainnya pun mudah bisa ikut di dalam penyelenggaraan pemilihan. Misalnya untuk pertama alur yang pertama tadi mungkin ini kita ngobrol ya Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu ada masukan buat kami, itu kami sangat harapkan gitu ya. Kami di sini juga memang sengaja hadir biar lebih dekat dengan Bapak Ibu untuk bisa menggali apa sih kekurangan kemarin di pemilu kemarin yang Bapak Ibu rasakan begitu. Nanti tolong disampaikan ke kami gitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya bukan hanya pertama kali 2024 itu ikut pemilu. Bapak siapa namanya di depan tadi? Pak Terbus nih berapa ikut pemilu terus? Ikut. Berapa kali Pak? Berapa kali Pak kira-kira? Saking semuanya bukan. Ada ini nggak Pak? Dari tahun awal-awalnya, dari awal Bapak ikut pemilu sampai ke sini tuh ada perubahan nggak menurut Bapak yang dirasakan? Khususnya untuk fasilitas yang khusus untuk disabilitas. Kalau di tempat saya dulu Pak, saya pengalaman tentang Gimana Pak Terbus? Oh iya Pak Terbus di mana tinggalnya? sesuai kata deh maksudnya. Iya. Itu stabilan Bu. Stabilan. Iya, stabilan. Stabilan tuh Banjarsari gitu. Iya. Stabilan Banjarsari gitu. Pas dulu pas ikut pemilu yang pertama itu belum memakai braille suruhnya. Jadi harus ada pendampingnya gitu. Oh iya. Tapi pendampingnya kan sayangnya bukan saudaranya atau bapaknya. Jadi kan Siapa dulu? nggak tahu ada Dari KPPS. ya mungkin dari KPPS. Nah, saya kan ini bisa dirahasiakan enggak, namanya kan enggak kenal gitu. Oh. Jangan-jangan saya tak coba sih apa dia ini
Ya tahu itu. Oh, Kalau adanya seperti itu. ada kekhawatiran gitu Pak. Ya ada. Oh, Dan selanjutnya itu mulai saya kayaknya ikut ilmi itu ada kayak alat braille baru itu sebelum ikut ilmi itu belum ada alat braille seperti orang-orang pada umumnya. Iya. Iya. Terus Bapak waktu pertama kali itu tahu siapa saja yang jadi caleg itu dari mana? Nggak tahu nggak kenal. Nggak ada yang ngasih tahu Pak? Ataupun calegnya sendiri datang gitu? Nggak, paling ya cuma tahu sebagian aja nggak semuanya itu. Oh, oke. Kemudian Bapak di saat TPS nih, saat Bapak dari rumah ke TPS itu gimana ininya? Mobilitasnya? Kalau Ke TPS-nya itu datar atau ada di unggah-unggahan Pak untuk TPS-nya Bapak itu? ya kebetulan kan di TPS-nya dekat dari rumah tempatnya, jadi jalan kaki aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Ada tangganya. Ada tangganya Kak? Nggak ada tangganya. Nggak ada. Ini sama Algonin. Berarti di latar gitu ya, di datar gitu ya Bapak. Dekat dari rumah. Oh, gitu. Terus saat Bapak datang terus daftar gitu kan di DC, Bapak nunggu lama enggak di TPS-nya? Enggak. Atau diprioritaskan? Nggak ada prioritas, kalau nomor itu kan yang disesuaikan. Nggak ada prioritas. Nggak ada prioritas gitu? Nggak ada prioritas, nggak. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang sama. Nggak ada. Untuk dipapel didahulukan itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi Bapak nek datang yang belakang aja. belakangan ya tetap belakangan. Panggilnya lama, gitu. Oh, gitu. Ngantri tuh. Ngantri, tetap ngantri. Ngantri, Bu. Iya, ngantri. Kan itu Ngantri nggak ada minum garingan itu. Besok diusulkan nanti. Boleh, nanti diusulkan aja dari RT-nya. Sambil nunggu lama ini kita. Barangkali kalau besok ada pemilihan lagi, Ya. ada anggaran untuk kosong tim minum. Orang aja itu, Mbak. Iya nggak apa-apa ya Pak ya. Usulan bagus ini. Kan itu bukan untuk mengapresiasi. Oh, catatan ya, nggak apa-apa nanti kalau ada kesempatan. Jadi kan sama-sama butuh. Oh, Berarti nambahin anggaran PPN. anggaran KPPS kan naik gitu ya. Wis kuwi tok, Bos. Ora tambah disangoni pira ngono. Jangan, jadi nanti tidak ini ya jujur deh Pak. Nek yo ngono biasane. Oh gitu, tapi bukan dari KPU tuh Pak. Oh. Gimana tuh Pak? Terus Nggih. coba pengalaman ibu yang di belakang tadi. Coba pengalamannya gimana Ibu? Yang di belakang pakai kerudung hitam. Kasih mic. Siapa Mbak Vicky terus Saya Mbak? tahu. Nggih. Walah. Aku mau imek mau. Oke. Lah, iya yang ngomong. Tidak mau. Bu. Bapak Rubus mau tuh. Kayak Pak Trubus tadi tuh. Los. Benar. Los. Los aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supati dari Mojosongo Jebres Surakarta. Oh, Mojosongo mana Bu? Saya juga Mojosongo loh. Betul, Bu. Oh, Gunung Tunggu mana? Aduh. Saya apa dia? Sebelah timur Debekan. Oh, sebelah timur itu Bekan. Timur Untaralaya. Oh, timur Untoroyo. Untoroyo itu makam ya? Iya. Oh, maaf Bapak Ibu, saya tuh orang Solo, tapi nggak lahir di Solo gitu. Saya jadi orang Solo tuh karena menikah dengan orang Solo gitu. Jadi mohon maaf. Ya, pengalamannya gimana ya? Monggo Ibu lanjut. Sejak dulu itu sudah ikut Yobles terus gitu ya. Iya. Terus di mana-mana di desa, terus di tempat kerja di Palur gitu. Terus terakhir kali ya kemarin itu di Solo. Iya. KTP-nya KTP Mojosongo Bu? Ya, Solo. Terus ya waktu pertama dulu itu kan masih kecil itu 3 gitu ya, jadi muda. Iya. Dulu nggak ada pendampingan waktu di kampung itu. Tapi kalau deporianya masih tetap seperti yang
dulu sampai sekarang itu kalau mau coblosan itu tetap lebih sekarang gitu. Oh gitu. Terus waktu pertama kali pakai itu apa namanya alat bantu itu Tanda saya itu. di Palur. Tapi di Palur itu juga saya dulu kan nggak boleh didampingi atau gimana gitu ya dulu. Oh nggak boleh malahan. Oh, tapi kan udah ada alat bantunya. Oh gitu, alasannya begitu. Yang nggak membolehkan siapa? Ya dulu mungkin belum ada, belum kayak sekarang gitu loh, harus didampingi kayak Oh, gini ya. boleh Maksudnya Tahun 99. prioritas itu tahun yang tahun Pak Gus Dur itu, yang jadi Pak Gus Dur itu. Itu kan baru pertama kali kayaknya kalau pengalaman saya itu yang ada Mau pakai gitu apa yang di itu Nilainya. alat panggilannya ya. bantunya itu loh, apa namanya saya lupa. Itu aja tapi nggak bisa ngeberatnya itu nggak bisa gitu. Tapi karena dulu kan saya ikut kepala sekolah jadi dikasih tahu profilnya kalau ini misalnya presidennya itu kalau ini gitu profilnya lah intinya gitu. Terus itu mulai paling banyak sekali itu kan pertama kali kayaknya itu ya pas tahun 2099 itu. Nah kalau setelah itu ya sudah kan ada pendampingan untuk difabel itu untuk teknik menyoblosnya itu kan sudah ada, boleh didampingi, boleh dengan orang yang dipercaya, kayak gitu kan mulai sejak itu kalau pengalaman saya. Kemarin ibu didampingi siapa? Anak. Ya kan udah punya anak besar. Oh, jadi kan malah lebih banyak kalau kita partainya itu banyak terus ininya juga kalau banyak. itu nggak bisa, jelas nggak bisa terus nanti daripada ngantrinya lama. Udah saya nggak pakai itu alat bantu terus saya minta didampingi aja jadi dari TPS tempat saya tuh nggak ada alat, saya nggak minta alat bantu untuk menyoblos dan saya menggunakan pendamping saja terus anak udah besar. Baik. Tapi ya itu Bu, kalau misalnya Gregoria mau menyoblos itu kan rame gitu. Itu kalau seperti kami difabel itu tidak diakses gitu aja. Ya gitu aja. Terima kasih. Berarti dalam hal ini kan ada penyelenggara, ada juga peserta gitu. Nah, peserta-pesertanya ini kami itu kan tidak tidak bisa Bapak Ibu mendampingi sosialisasi menyebutkan nama terus mengarahkan pilih siapa karena kami harus netral kan. Nah maka salah satu suksesnya pemilu itu ya ketika pesertanya itu hadir di konstituennya, di masyarakatnya yang memang itu jadi bagian untuk mensukseskan dia untuk dipilih gitu ya. Nah tentu harapannya mungkin harapanku Supardi dengan harapan yang lain juga sama ya. Kalau euforianya itu tidak hanya rame-ramenya toh, tapi kemudian harus ada perhatian ya Bu ya pada teman-teman yang disabilitas. Nah itu pernah nggak ada salah satu calon atau hadir di teman-teman ITMI ini untuk sosialisasi? Pernah ada nggak Mas? Betul tapi paling semua. Seingat saya kok belum ada. Oh belum ada ya. Langsung datang mendatangi untuk individunya itu belum pernah ada. Terus di kampung pun juga belum pernah ada. Jadi cuman kayak gitu loh, partai-partainya itu. Dulu ada Bu, Ya. datang ke ITMI itu yang tahun 2014 dari Hanura. Ya, dia sosialisasi ya. Ya. Nah, kalau itu memang salah satu tugas mereka ya sebagai partai politik yang mengikuti peserta yang jadi peserta pemilu itu biasanya pas di saat kampanye nih Bu, biasanya pas saat masa kampanye itu yang kedengaran ramenya di situ. Nah, Bapak Ibu kami ingin mendorong bahwa nanti ketika nanti saat tentunya Bapak Ibu nanti kan akan diberi informasi ketika nanti kita akan memasuki tahapan pemilu. Nah, insya Allah Bapak Ibu di 2027 pertengahan 27 kita sudah memasuki tahapan pemilu berikutnya loh. Cepat ya, nggak kerasa ya. 2008 juga. 27 kita sudah mulai tahapan. Jadi tahapan untuk persiapan
Oke. Sebagai kami sebagai panitia itu harus 20 bulan gitu Mbak. 20 bulan sebelum pemilu 2029 kita pemilu. 2029 kita pemilu, entah itu mungkin awal lah ya. Kalau kemarin kan Februari ya. Nah, bisa jadi ini Februari awal juga, jadi dihitungnya 20 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Jadi jatuhnya di pertengahan 2027 ini besok. Cepat sekali gitu. Nggak kerasa. Nah ini kami sebagai penyelenggara pun sekarang harus sudah mulai bersiap-siap, termasuk menyiapkan semua burampe yang berkaitan dengan di TPS nanti. Nah tadi sudah sampaikan Bu Staksini, alhamdulillah ya tidak mengalami kesulitan yang berarti ya Ibu. Apalagi berarti Ibu dan teman-teman semuanya berarti sudah paham ya bahwa ada hak Bapak Ibu untuk saat masuk ke TPS itu ada hak untuk pendampingan gitu. Iya, Ada ya, sudah tahu ya. Cuman kalau akses itu kalau di tempat saya itu nggak begitu, soalnya kan jalannya cuman datar kayak Datar. gitu, terus kayak di rumah gede kampung kayak gitu. Jadi ya enggak ya. Saya cuma didampingi anak saya, digandeng ya sudah, jadi nggak ada prioritas tersendiri. Baik. Jadi untuk hak untuk didampingi Bapak Ibu sudah pernah semua gitu, sudah paham semua gitu, ada hak untuk mendampingi. Kalau nggak ada keluarga atau anak yang dewasa, boleh minta ke anggota KPPS-nya. Ya, itu hak yang sudah dijamin itu untuk pendamping. Nah, kemudian hak selanjutnya saat di TPS duduk untuk menunggu itu ada hak prioritas Pak tadi ya. Nanti besok Bapak tolong diingatkan apabila teman-teman KPPS lupa gitu. Pak saya kan disabilitas ada prioritas gitu ya kan. Jadi diprioritaskan artinya ketika Bapak hadir terus tanda tangan absen, nah suruh duduk untuk menunggu. Nah diharapkan tidak menunggu lama, salah 1-2 orang selesai di TPS di biliknya selesai, Bapak yang dipanggil terus ada prioritas. Dan ini juga kami sampaikan hak-hak pemilih itu kami sampaikan saat kami membimbing Bapak Ibu, membimbing secara teknis teman-teman KPPS gitu. KPPS itu kami bintek, tapi memang mungkin kekurangannya binteknya itu selama ini hanya 1 hari Mas. 1 hari dengan materinya banyak sekali. Nah itu juga jadi mohon ya dimaklumi dan juga nanti tolong diingatkan nih Bapak Ibu apabila nanti teman-teman KPPS lupa kali saking banyaknya tugas gitu ya. Akhirnya lupa untuk memprioritaskan Bapak Ibu sekalian. Nah itu di bintek itu kami sudah sampaikan Mas bahwa ada bagaimana cara memperlakukan teman-teman disabilitas. Itu sudah ada. Walaupun kadang-kadang tidak tersampaikan secara langsung, bukunya panduannya ada. Gitu loh. Nah, ini masalahnya teman-teman KPPS baca apa enggak gitu kan. Ya paham apa enggak gitu ya, Pak ya. Nah, ini menjadi PR bagi kami ya nanti besok kalau bintek selanjutnya menekankan dan juga menegaskan teman-teman KPPS harus paham betul bagaimana cara memperlakukan teman-teman yang disabilitas ataupun yang rentan. Selain Bapak Ibu yang disabilitas tentu ada prioritas yang lain yaitu Bapak Ibu yang manula yang sudah lanjut usia. Ya Allah ya. 50 masih muda loh Pak. Bapak berapa tahun? Saya 51. Masya Allah masih muda. Tadi Mas 1. Pertengahan. Oh pertengahan. Kami akan 60 kan. Bu Lestari yang mana? Nggak ada. Ada. Bu Lestari berapa ini sebenarnya? Adanya Bu Tuti. Oh Bu Tuti. Bu Tuti yang mana? Bu Tuti. Paling aku berapa? Kalau Bu Lestari 63. 9. Oh ini Bu Tuti. Pulang orang telepon 66. 66. Masya Allah. Sehat-sehat selalu Bu. Amin ya. Oh, tak kira 16. Prioritasnya double Bu Yuli. Iya, prioritasnya double. Selain manula juga disabilitas. Nah, selain itu juga prioritas berikutnya ibu hamil. Nah, ada Mbak siapa namanya? Mbak Tofi. Popi apa Tofi? Oke.
Taufi, oh ini saya baru kenalan loh, baru bertatap muka dengan Mbak Taufi, diceritain terus sama Mas Misbah. Wah. Oh, cerita itu Mas Misbah itu menceritakan istrinya tuh, Masya Allah. Iya. People tuh. Oh, Enggak lah ya, enggak ya Mas Misbah ya. Selalu ada harus selalu ada. Maiku ya. Maiku. Pengalaman curhat gitu. Bojone ngono berarti. Boten. Enggak lah, kalau insya Allah kalau Mbak Taufik enggak begitu sama Mas, apalagi Mas Misbah enggak ya Mas ya. Amin. Iya dong. Nah, ini cintanya sampai kakek-kakek nenek-nenek. Malah sepertinya karena lebih romantis deh. Iya kan gandengan terus. Oke. Nah, ini salah satu prioritasnya selain tadi di teman-teman disabilitas, kemudian manula dan juga ibu hamil. Nah, yang ibu hamil, nah mungkin kalau yang belum besar kehamilannya nggak kelihatan ya sama teman-teman KPPS. Padahal di trimester pertama itu justru lebih berat ya Mbak ya, lebih ada yang lebih rentan, kadang-kadang capek duduk sebentar capek koyoknya, belum lagi bau-bau gimana juga sensitif. Wow, nah itu, nah ini kalau nanti ada misalnya menantunya Ibu Tuti, anaknya Bu Tuti lagi hamil, nah tolong diingatkan besok kamu kalau ke TPS Anaknya pada luar. oh udah keluar. Yo hamil lagi, Bu. Ya ya Nah itu nanti diingatkan atau lapor dulu sehari sebelumnya ya. Lapor dulu ke KPPS-nya kan bisa saling kenal gitu tetangga sendiri. hamil lagi. Aku kok iki mau aku wis merah kok. Berhenti no. Wis lampu merah berhenti no. Udah lampu merah udah stop ya Bu ya. Kan ya wis ra iso. Oke, yang penting sehat gitu ya. Alhamdulillah. Bisa mendampingi anak cucu gitu. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu bahwa ketika nanti di TPS Bapak Ibu memiliki hak prioritas seperti itu. Nah kemudian akses di biliknya, coba siapa yang mau saat jalan ke bilik itu ada kesusahan nggak, coba yang lain Mas mau cerita nggak bagaimana? Ini Mas ini di depan ini. Nah, ini kayaknya paling muda ya Mas. Oh iya. Ayo Mas kenalan dulu. Dan saya kayaknya nggak asing loh Mas Iqbal. Apa pernah sebelumnya? Belum tahu, Bu. Belum di ospek itu. Oh, ya mau nggak kenalan dulu Mas? Sampai AS. Baik, saya Wahid. Gini Bu, kalau biasanya Namanya apa? Wahid Wahid. Mas Wahid umurnya berapa? 27 27, masih 6 ya. Sudah menikah Mas? belum. Oh belum. Butuh dia anaknya ada yang masih single. Oh, udah nikah. Oh. Wis ora ada harapan apa-apa. Tenang, masih banyak yang lainnya Mas. Insya Allah nanti segerakan jodohnya gimana? Kok nggak lanjut Mas Wahid? Jadi kalau untuk ke TPS biasanya itu saya untuk pergi ke TPS dan ke bilik suara itu biasanya kan didampingi sama keluarga atau orang tua kebetulan. Iya. Jadi mulai dari rumah ke TPS. Mas Wahid di mana ininya? Di kelurahan mana? Penumpang. Penumping. Iya. Oh iya. Itu. Jadi ke TPS
TPS, kemudian sampai TPS lalu proses memilih pergi ke bilik suara ini kebetulan seringnya itu sama orang tua atau bahkan keluarga. Didampingi. Ya. Nah, kalau saat didampingi sama keluarga, rasa tadi kan seperti Pak Tulbus itu bilang, aku kemarin didampingi KPPS tuh rasanya nggak nyaman gitu ya Pak ya, khawatir jangan-jangan dia tahu pilihan saya, jangan-jangan apa ya, ya bukan segala ada pertanyaan gitu ya Pak ya, jadi nggak percaya. Nah, kalau sama keluarga yang mesti dirahasiakan. gimana Mas? Ini ya, Tenang. kerahasiaannya itu terjamin nggak sama keluarga? Insya Allah. Insya Allah. Kalau sama keluarga itu waktu tahun 24 itu kan yang di presiden sama di PRRI itu kan ada apa namanya pamflet atau apa itu kan, jadi kita bisa baca sendiri. Kalau ke daerah, ke yang di luar daerah itu kan tidak ada yang gimana ya percaya aja kalau minta tolong untuk dipilihkan. Ya. Terus Mas, saat di bilik itu ada kesusahan nggak? Maksud saya mengenai biliknya itu, ketinggiannya, luasnya, biliknya itu di saat di balik bilik itu ada kesulitan nggak? Tidak Nggak ada. ada. Nyari paku bisa. Nyari paku bisa. Ya, kebetulan kan sebelum proses nyoblos itu kan yang mendampingi kami itu mengorientasikan dulu. Ya, baik. Jadi kalau untuk biliknya tidak ada masalah nih. Nah, Bapak Ibu kemarin mungkin ada yang kan ada 4 bilik di setiap TPS itu ya. Mungkin ada yang menempati bilik yang ternyata lebih rendah. Ada nggak terasa? Karena untuk pilkada nih Mas, bukan saat pemilu. Saat pemilu belum ada PKPU untuk pilwalkot itu kemarin, pilkada saat memilih wali kota. Nah itu ada perubahan di bilik suara. Jadi setiap TPS itu ada 4, disediakan 4 ya, 4 TPS, 4 bilik. Nah, salah satu biliknya itu lebih rendah ininya, apa namanya? Sekelilingnya itu. Bukan, mejanya itu lebih rendah untuk nyoblosnya. Malah gagal. Oh enggak, mungkin Pak Tulbus pas dapatnya memang yang yang biasa. Nah itu ya Bapak Ibu, memang itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang memakai kursi roda. Jadi memang dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang memakai kursi roda. Jadi tingkat ketinggiannya itu sesuai dengan saat Bapak Ibu duduk di kursi roda. Nah, itu untuk PKPU yang terbaru yang diserahkan oleh kami itu di Pilwalkot. Waktu pemilu belum ada Mas itu. Jadi data semua sama. Nah, di Pilwalkot 1 bilik itu disediakan memang harus disesuaikan ketinggiannya dengan teman-teman yang memakai kursi roda. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan dan juga mengingatkan tadi ya, seperti Bapak Ibu, alhamdulillah ya sudah semua sudah paham benar ada hak untuk pendampingnya itu baik dari keluarga maupun dari teman-teman KPPS-nya. Nah, Bapak Ibu mungkin juga bisa mengingatkan nanti ketika memilih pendamping untuk TPS bahwa perannya selain mendampingi ke TPS juga mungkin bisa diingatkan sebagai untuk pengecekan mandiri tentang DPT. Nah, ingat Bapak Ibu tahu DPT? Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu bisa dicek. Lewat kamu. Lewatnya
ada yang khusus itu di internet itu nanti cek DPT online. Nah, ini tolong diingatkan buat pendamping. Anak siapa itu bisa tahu ya. Nah itu bisa dicek di situ, diketik di apa namanya Google, di Chrome, itu cek DPT online. Nah itu nanti tolong bisa Bapak Ibu minta pendamping. Sekarang pun bisa dicek. Belum ada bisa. Bisa. Kami kan selalu memelihara data pemilih tersebut. Nah, setiap kami di divisi rendatif setiap 3 bulan sekali itu melakukan pemutahiran data, pembaharuan data untuk pemilih. Nah, biasanya pemutahiran ini berkaitan dengan penduduk yang keluar masuk di kota ya. Kalau kota kan banyak tuh penduduknya keluar masuk ya, pendatangnya yang keluar. Kemudian bagi yang sudah meninggal harus diupdate ya, jangan sampai sudah meninggal namanya masih terpampang. Nah, nanti dipanggil sama KPPS-nya. Bukan dipanggil itu aja bahasa. Ada juga Mas Misbah. Kemarin itu kita cross check di data dari kami dapat datanya itu kan dari Kemendagri, kemudian dari BPS. Nah itu kita cross check kan ternyata ada yang usualnya lebih dari 100. Dan itu masih hidup ditulisnya. Maka kami melakukan cross check, benar enggak masih hidup ya beliau. Ada kemarin itu tua tuh umur berapa ya Mas Ibnu ya? 120-an. Di Solo itu, Bu? Iya di Solo, di kota Solo. 120. Iya. Nanti Apa di mana Pak? Kelurahan mana ya itu? masih bisa jalan sehat. Dan Oh, nah. mau tanya resepnya Pak? Penasaran aku. Penasaran ya? Apa bikin umurnya panjang gitu ya? Pak. Panjang sehat. Kita kan mintanya panjang umur terus sehat gitu. Nah itu alhamdulillah salah satunya itu sehat dalam ukuran usianya gitu loh Mas. Mungkin kalau ingatan dismensia ya sudah lupa. Tapi fisiknya itu sehat dengan bisa walaupun harus dengan volume yang keras. Itu Mas Masih tidak. masih punya istri nggak? Jadi daftar ya. Ada laki-laki Pak, kebetulan laki-laki gitu. Kewet. Kan jadi daftar ya. Ada yang perempuan ya? Aduh saya lupa karena saya nggak menemuinya gitu. Yang kebagian daftar itu Pak Ketua kayaknya ya. Pak Ketua itu yang cross check itu kebetulan dapat data pemilih ini lebih dari 100 tahun gitu. Jadi kita cross check kan, kita datang ke tempatnya, dicek memang KTP-nya mana gitu ya. Kebetulan harus sudah diambil KTP-nya gitu. Ya alhamdulillah beliau tuh terakhir 2024 ikut pemilu dan ikut pilkada gitu. Nah itu, jadi itu salah satu dari peran pendamping atau keluarga, tolong diingatkan, jadi bisa untuk mengecek ya. Saya dicek masih ada nggak? Nah sekarang bisa dicek kalau Bapak Ibu mau. Nah dicek, dimasukkan, nanti cek DPT online, masukkan 16 digit. Ada yang mau praktek? Ibu belakang atau Mbak Tofi ya? Mbak Tofi coba praktek, Mbak Wiji tolong dibantu nih Mbak Tofi. Itu KTP-nya baru pindah soalnya. Oh iya, Iya, Solo. tak coba Mbak, itu baru pindah. Jangan KTP-nya NPS masih di Boyolali. Nah iya, benar. Coba Mbak Wiji bantu Mbak Tofi itu cek DPT online. Nah, cek DPT online ini nanti masuk ke Chrome, Google, masuk cek DPT online. Nanti ada apa? Kolom-kolomnya. Nanti masukkan NIK. Apa NIK-nya apa? Bapak yang hafal, mantap hafal NIK-nya. Mas Lupus hafal nggak NIK-nya? Lupa. Ini ya Pak. Melu lali nih ya. Ya nanti di rumah minta keluarganya bantu. 16 digit. Tadi kayak mau daftar sekolah itu nih. Masukkan 16 digit. Terus masukkan ada mama. Ini. Oh, iya toh. Ini kan lali yuk. Di bawah KTP-nya. Tapi bawa tak Dukung. Tempelnya Raiso Pak. Nanti masukkan nomor HP ya. Ini dimasukkan
Ini. Nanti setelah etika, nanti ada keterangan suruh memasukkan nomor HP. Fungsinya memasukkan nomor HP karena akan dikirim OTP. OTP itu apa mas? Kode ya? Untuk ini keamanan. Jadi tidak sembarang orang bisa ngecek gitu ya. Kerahasiaan ini data pribadi Bapak Ibu. Ini kami menjamin keamanan dan keprivasi data pribadi data Bapak Ibu semua. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngecek gitu ya. Nanti masukkan nomor HP, masuk nanti di WA, masuk OTP-nya. Kayak mau bikin akun. Iya, nanti ada akunnya, dia itu ada masukkan kode OTP. Nah, dimasukkan kode OTP-nya. Salah 1, 2, 3, 4. Dimasukkan. Setelah dimasukkan, klik lagi. Di situ nanti baru keluar. Kalau Bapak Ibu misalnya gitu Pak Trubus sudah terdaftar di DPT di Kelurahan Kelurahan Sabelan, Kecamatan Banjarsari, TPS-nya sekian. Gitu. Nanti di situ ada kalau kemarin belum belum mungkin mapnya ada mapnya, di situ ada mapnya Pak, ada Google Mapnya tentang TPS-nya. Nggak usah ya Pak ya, orang dekat ya, dekat rumah ya Pak. Itu mungkin bagi yang pendatang agar tidak kesasar TPS-nya. Gitu. Bisa nggak Pak? Lagi apa? Halo. Halo ya. Ya. Iya betul. Nanti jam 1. Jam 1 ya. Kota sama? Oh ya dari. Oh ya. Kalau kok ini kapan uang. Ini dimanfaatin sama ini Pak Pinjol. Bahaya sekali itu. Orang gampang sekali. Wah, gitu kan kurang ada lagi. Loading terus kan atau lagi. Panen bos. Internetnya loading terus. Oh, internetnya loading terus. Anggap ini orang hanya belum bikin Rapal segmen. Boleh baik ini pakai tadi. Pas buat deh. Oh, ada wifi-nya. Komplit di sini Pak. Ganti apa boleh? SEKS MT. Password. SEKS. Ikone Pak Bus kono ra kene. orang metu. Ini pakai janji kok ya. Ini pakai janji ya. Mun aku kono ini lah. Negane Pak. Nah, ini sambil menunggu ya, sambil menunggu Pak Taufik. Nah, selain itu perannya tadi sebagai membantu Bapak Ibu bisa mengecek DPT. Kemudian bisa juga nanti minta tolong keluarga atau pendamping untuk bisa meninjau lokasi penempatan TPS sebelum hari H-nya ya. Nah, kalau Pak Trubus kan sudah hafal ya, karena biasanya jadi situ aja. Tapi Bu, menurut ada protokol Apa ya? Kalau ini saya kan KTP-nya kan Tabelan. Tapi kan saya kontrak di Sukoharjo. Nggih, tapi Sukoharjo temani. Nah, kadang-kadang kan pas mau pemilu misalnya, mau pemilu kok kendala dari transport. Kalau pas hari H, cari driver Maxim atau bus itu kan sulit. Nah, misalnya gimana itu untuk mengatasi apa bisa ikut pemilu daerah setempat itu apa bisa? Oh, gini. Bisa Bapak, tapi itu kan harus diurus dulu pindah memilih. Iya, pindah memilih. Nanti saat masuk tahapan itu nanti akan diinformasikan waktunya untuk mengurus pindah memilih. Biasanya hari berapa sebelum pemilu? Tapi pindah memilih itu Ada syaratnya juga Pak, tidak semua bisa ya. pemilu Iya. wali kota nggak bisa. Kalau untuk pemilu Bapak masih bisa ikut memilih presiden, Ya. DPD, Benar. gubernur, terus legislatif RI ya.
Iya. Tapi DPRD kota nggak bisa. Oh, kalau dari kabupaten nggak bisa ya? Apanya? Saya di Sidoarjo. Iya, pindah memilih bisa, tapi nanti hak memilihnya itu jadi berkurang, jadi tidak 5 gitu loh. Kan kemarin kan 5 ya kalau untuk pemilu, ya kan kita punya kertas surat suara dikasih 5. Nah kalau untuk pindah memilih sesuai dengan domisilinya. Kalau masih di Jawa Tengah berarti ada persamaannya untuk presiden bisa memilih, untuk gubernur bisa. Nah untuk DPR RI bisa, DPRD provinsi bisa, tapi untuk DPRD kabupaten atau kota tidak bisa. Jadi Bapak cuma dikasih 4. Gitu perbedaannya, karena nggak bisa memilih DPRD kota kabupaten karena Bapak kan bukan orang kabupaten gitu. Jadi tidak bisa memilih gitu. Itu aja perbedaannya Pak. Bisa nanti diurus, nanti ada informasinya untuk mengurus pindah memilih gitu. Sama kedua yang itu yang disampaikan Mas Misbah tadi, itu yang profil caleg itu nggak diketahui. Ini itu profilnya seperti apa, siapa ini kan nggak tahu. Kayaknya misalnya itu nggak ada sosialisasi lewat media sosial gitu. Ada nggak? Oh ada, Bapak Ibu. Kalau kami sebagai penyelenggara juga kewajiban untuk mensosialisasikan siapa saja pemilihnya. Nah itu ada di website KPU siapa yang menjadi calonnya, itu ada di website. Nah di Instagram KPU pun ada. Kalau untuk pemilihan ini ya, apa namanya, wali kota dan wakil wali kota. Nah, kalau untuk yang datang langsung, kemudian perorangan, itu tugas dari partai politiknya, dari pesertanya, Bapak. Sama Jadi calegnya, iya sama, itu jadi tugas-tugasnya caleg sebenarnya kan. Soalnya kan masyarakat belum tentu bisa tahu. Kalau menurut profilnya itu dari mana, ternyatanya gimana, itu kan belum mesti tahu. Gitu. Bisa dicek nanti di websitenya KPU Surakarta. KPU Mungkin ada RI. sosialisasi ya. Sosialisasi ada, tapi kami tidak satu persatu, kami sudah tidak Pak. Kami hanya sosialisasi mengenai tahapannya, tapi profilnya, visi misinya, itu tidak kami bisa kami sosialisasikan. Nanti takutnya ada kekhawatiran tidak adil gitu loh. Itu yang bisa sosialisasi itu orangnya. Nah bisa juga ya, ini saya saran ya Pak, saran aja Mas Misbah, nanti IPMI bisa meminta dari partai politik ini dikasih waktu kayak seperti ini loh. Boleh nggak mengisi silakan dikasih kesempatan untuk mengisi profil sosialisasi, tapi harus berimbang, masih jangan satu partai aja. Harus berimbang, misalnya bulan ini partai A, bulan depan partai B gitu bisa. Itu bisa kita yang aktif aja Mas kalau itu ya. Penting gitu. Soalnya kan perlu itu. Soalnya kan dari dulu sampai sekarang saya nyobosnya caleg itu awal banget. Paling yang mudah diketahui itu kalau presiden gitu. Iya. Nggak tahu karena sedikit sih Pak ya. Mudah gitu. Iya, caleg itu susah juga. Saya pun juga tidak hafal Pak. Memang begitu ya. Nanti solusinya seperti itu. Kita aktif juga sebagai warga negara, kita punya hak politik ya. Kita harus kita punya hak memilih, tapi kita juga harus punya hak untuk disosialisasikan gitu. Gak hanya dipilih, gak hanya asal milih, kamu datang kemudian memaksa memilih gitu, nggak bisa. Tapi sosialisasikan dulu, itu memang dari haknya mereka sebagai peserta, wajib mensosialisasikan gitu loh. Nah itu bisa saya bisa menyarankan IPMI, melalui IPMI bisa minta dari calegnya, partai politiknya dikasih kesempatan seperti ini untuk bisa sosialisasi visi-misinya. Siapa yang udah visi-misi. Misalnya kalau ini kan kota ya Mas ya, misalnya digilir, misalnya ada caleg dari kecamatan ini, nah besoknya caleg dari kecamatan ini, nah itu bisa. Kayak nanti deh mereka menjanjikan apa gitu kan, gitu. Kayaknya udah bahasa nanti. Nah itu tugasnya dari peserta pemilunya. Nah KPU hanya mensosialisasikan secara garis besarnya aja visi misinya apa
semuanya kalau untuk informasi ada di website KPU. Bisa apa namanya Bapak Ibu bisa baca di situ. Kemudian ada Instagram juga, bisa ada informasi tentang kepemiluan. Bapak Ibu tolong fokus di laman ataupun website KPU RI, tidak KPU RI, KPU Jawa Tengah ataupun KPU Kota Surakarta. Mencari informasi kepemiluan yang akurat dan tepat tentunya harus di tempat yang tepat juga, ya. Jangan sampai terpengaruh ke website ataupun konten-konten yang lain gitu ya Pak. Biasanya kalau udah mau pemilu tuh banyak yang hoax gitu ya, banyak yang konten palsu gitu loh, menggiring kebencian, namanya kali orangnya beda. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu nanti melalui pendamping atau secara langsung bisa counter itu. Jadi kalau mencari informasi pemilu ya di ininya pemilu di KPU RI, KPU Jateng ataupun KPU Kota Surakarta ya. Kemudian selain itu juga itu bagian dari hak informasi ya, itu hak informasi dari Bapak Ibu semua dan juga bantuan dari peran pendamping. Bagaimana Mbak? Kopi sudah masih di Boyolali Mas. Nanti berarti KTP-nya udah baru berapa bulan? Udah 4 bulanan. Oh baru 4 bulanan. Baru Mas Misbah. Karena ini sama kasusnya dengan anak saya yang baru 17 tahun Mei kemarin Mas. Kemarin saya cek juga ternyata belum dimasukkan, belum terdaftar karena Mei baru bulan Mei 17 tahunnya. Bukan lah ya bareng kalau yang Solo. Jangan khawatir. Ini kan nanti proses untuk pemutakhiran datanya di kota 3 bulan sekali. Nah, kemudian dibawa ke provinsi 6 bulan sekali. Nah, setelah di provinsi diupdate lagi ke KPU RI. Jadi masih menunggu berapa bulan lagi nanti KPU RI sudah diperbaiki karena itu yang bisa memperbaiki mengupdate-nya di KPU RI gitu loh. 2 kali puasa 2 kali lebaran. Berapa bulan lagi gendong. Oh iya ya, berapa bulan lagi kita gendong Pak Tungkus udah punya cucu tambahan. Gitu ya Mas Iqbal. Mbak Tungkus nanti silakan berapa bulan lagi dicek lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya sampai ini bulan Juli ya, akhir tahun masih belum berubah, nanti bisa kontak ke Mbak Lia. Ya Mbak Lia kok istriku kok belum pindah gitu loh, jangan pisahkan kami ya. Gitu, oke. Bapaknya 3 kali ya? Baik. Udah, berarti yang lain tadi praktek sudah. Oh Pak Agus sudah. Ini ke 6 tuh. Aku yang ngomong ini. Yang penting sudah tahu ya Pak ya. Iya. Maling tuh delok main drama drakor. Oh iya toh. Oh senang juga toh Pak. Iya. Drama apa Pak? Rajin apa drakor? Rajin ya Davinya. Oh. Drama itu Bu. Wah Pak Agus sudah berhasil nih. Nanti gini Mbak bacanya. Selamat Nurholik Agus Purwanto. Anda telah terdaftar dalam database pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 di Kelurahan Mojosongo, Kabupaten Kota Surakarta. Nah ini nanti kalau sudah berhasil. Selamat. Kenapa Pak? Daftar jadi calon legislatif. Oh sudah boleh daftar Pak. Baik. Pak DPR sing netral dong ini Mbak, DPR netral. DPR netral belum ada nih Pak. Sebenarnya Mas Misbah. Belum ada. Oh Mas Misbah besok ya Bu ya. Kita doakan dia. Oke. Gua karo Pak Coba coblos orang. Oh kan. Mau coba coblos memang. Iya. Ini kalau saya bukan penyelenggara KPU saya juga mau membantu Mas Misbah. Tapi saya orang KPU. Membantu mendorong aja nanti prosesnya gitu ya. Kok kata-kata diusung Pak? Iya Mas, ini kita ngomong-ngomong begini tapi musuh waktu ya. melalui IPMI. Terus setelah IPMI
ada kakak KDD, itu Mas. Ini kan gabung dengan KDD kan, makin besar lagi banyak lagi. Nah, satukan visi, dukung Mas Misbah. Oh, kompor banget. Selama ini kan yang jadi anggota DPR kan difabel selain tunanetra. Iya, selain tunanetra. Yang tunanetra belum ada. Betul. Nah, itu prosesnya nanti. Ya, kayak gitu. Jadi harus sehat jasmani dan rohani. Loh, tapi yang lain tunanetra Ya kan ternyata tidak sehat jasmani. Tapi Iya, Pak. Betul sehat Pak jasmani. Iya, ya, sehat kan ada hal-hal lainnya. Pak Gus Dur jadi presiden. Nah, iya, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya Bu ya. Misalnya mungkin bisa dua, Mas Misbah sama Mas Wahid ini. Nah, betul, Mas Wahid apalagi berusianya 26 tahun. Iya, makanya kan Satu bisa. kalah ya, Pak. Tapi, nah itu kalau untuk jadi apa namanya peserta Mas Wahid. Rapise. Orang harus jadi ya. Nggak harus. Ini kan SMA ya. SMA, Mas Wahid SMA sudah pendidikannya. Kuliah. Kuliah. Oh kuliah, masya Allah di mana? IIM. Institut Tambah Ulum. Oh, fakultas apa? Pendidikan. Pak Guru kan. SPD macam dulu ini. Oh, jalan guru ada. Nah, bisa juga nanti Mas Wahid kalau jadi ini apa namanya caleg. Kayaknya aku belum siap nih Bu Yuli. Nah, bisa jadi nanti daftar untuk penyelenggara. Lah besok itu jadi presiden IPMI. Nah, yang penting itu dulu. Nah, besok pemilihannya Jadi kapan? itu Oh, 2029 juga pemilihannya. Berapa tahun? Nah, ininya. Masya Allah 5 tahun. sekarang yang presiden ini kan pakai jadi sekarang. Jadi 5 tahun pergantiannya. Oh ya bisa jadi. Nah nanti untuk memulai pertama untuk nanti Pak kami usulkan nanti pas saat pergantian pemilihan. Nah kita undang lagi KPU, kita bikin simulasi seperti di TPS gitu. Pada caleg ini Suara-suara. Iya begitu. Nanti suara-suaranya dibikin sendiri gitu. Nah silakan aja ya Mas, nanti kreasi ya Mas ya, nanti bisa kita bantu karena untuk Masalahnya dana Bu nanti Bu, kalau menjadi calon caleg itu misalnya dananya. Kuliah dewe. Karena dia dipikir Ayo maksudnya dana. oh betul optimis itu dana gampang bicara yang penting belum daftar sih ya mikir dana ternyata belum daftar terus nanti ketutup lagi selesai lagi pendaftaran Sebaliknya Bu udah daftar nggak punya dana. Iya. Loh, DKI katanya. Oke. Ini saya nggak bisa melanjutkan apa namanya ngobrolan soal takut nanti saya menggiring ke salah satu nggak boleh gitu. Gitu. Cukup dipanggil Nanti kira ya Bu. Nah itu tadi saya bicara tentang ini ya. Oh yang lanjut ini Mas Wahid berarti udah punya kesempatan dan lainnya tadi yang lainnya karena dibatasi usia ya Mbak Widi. Nah itu bisa daftar menjadi penyelenggara karena nanti kami tidak hanya KPU saja yang harus bekerja, tapi kami nanti harus dibantu oleh badan esok kami yaitu yang ada di kecamatan sebutnya PK, kemudian yang di kelurahan, PPS. Nah nanti pas hari H ada KPPS. Nah ya, itu bisa mendaftar Mas Wahid itu punya hak ya untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu. Nah ini pengalamannya Mas Misbah nanti. Udah pertama lulus CAT, keren kan? Lulus CAT loh. CAT tuh apa namanya? Ujian komputer, pakai komputer. Ujiannya ada pertanyaannya berapa Mas? Banyak Pak? Enggak tahu udah gitu, Bu. Banyak ya Mbak ya? Berapa Mbak? Seratusan tuh. Nah, pertanyaannya 100 lebih. Itu pakai komputer sih, pakai komputer. Nah, itu harus lulus dulu CAT-nya. Jadi harus belajar dulu tentang kepemiluan, kewarganegaraan, nah tentang apa namanya termasuk undang-undangnya. Itu harus belajar dulu ini. Kita belajar berapa lama? Sehari semalam. SKS dia belajar. Belajar yang seorang bapak. Sistem buku semalam. Semalam Pak ini. Bapak Sistem buku semalam. Ini akan
gampang banget. Pakai sistem SKS belajarnya. Nah, setelah lulus CAT baru masuk. Setelah itu dipilih nanti. Dipilih berapa besar ya, Pak? 20 kira-kira 10 sampai 10 besar. Ada dengan 15 besar juga kita ini ya buat apa namanya buat antisipasi kalau mengundurkan diri. Nah nanti dipilih yang 10 besar. Nah setelah lulus CAT 10 besar yang tertinggi nilainya, terus masuk ke wawancara. Nah, itu proses untuk nanti daftar dari penyelenggara gitu ya Mas ya, Mas Wahid. Nanti kalau 2029 daftar saja untuk menjadi penyelenggara. Maksimal usia berapa Bu? Maksimalnya 55 ya Pak ya. Bapak terus sih Mas. Masih masuk. Generasi tua itu Bu. Generasi muda harusnya. Lebih mudah lagi kalau ini ke TPS KPPS dulu, jadi penyelenggara KPPS. Boleh. Itu KPPS kan ada 7 orang ya, dan satu tim 7 orang. Nah, bisa daftar jadi anggota KPPS. Kenapa? Kita nangwi, Mas Bas daftar di mana kok? Iya, Mas Bima kemarin ada di PPS udah wawancara gitu. Nah itu ya, itu hak diantaranya hak dari Bapak Cuma Ibu. ora los ya. kamu tahu. Ora telat daftar. Lagi yang mau saya sampaikan, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tentunya kami menegakkan bahwa Bapak Ibu sebagai warga negara ada jaminan konstitusional yang mengatur bahwa Bapak Ibu semua mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan maupun pemilu. Nah, saya harap nanti di pemilu 2029 partisipasi memilih kita di Kota Surakarta kemarin sudah alhamdulillah menjadi capaian 86 ya untuk presiden. Nah, itu di 2029 nanti lebih banyak lagi. Tapi tentunya kami tidak berharap hanya sebatas angka saja, tapi juga sebagai kesadaran penuh bahwa dari Bapak Ibu sebagai warga negara untuk memilih. Nah, kemudian selain itu juga kami berharap banyak masukan-masukan Bapak Ibu menjelang nanti pemilu 2029. Silakan apa yang mau disampaikan, terutama mengenai penyelenggaraannya, bagaimana agar kami bisa menghadirkan pemilu ini inklusif, artinya bisa dinikmati, bisa dirasakan keberadaannya, dan juga bisa kita ciptakan pemilu ke depan yang berintegritas, gitu ya. Baik kami sebagai penyelenggara maupun hasil dari pemilu itu sendiri. Bapak Ibu semua, saya kira pertemuan pertama kita cukup sekian. Ada boleh tanya dulu Bu? Ya? Ada boleh tanya dulu? Oh, mau tanya? Boleh. Monggo Pak. Saya ada 3 pertanyaan Ibu. Oh, gitu. Sebagai calon wali kota kan, bukan legislatif. Apa saja syaratnya? Kemudian yang kedua, apakah pernah diverifikasi atau dicek gitu loh? Oh ini Pak Widadi ini syaratnya orang sah ini, nah itu tidak boleh misalnya gitu. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya mencalonkan sebagai wali kota, itu apa boleh dari non partai? Nah kalau boleh ini nanti tunanetra semua kompak untuk milih Misbah gitu. Ya. Gitu Bu, terima kasih Bu. Jadi, Pas kita udah ke. Sini udah terus. orang tahu tekon kok. Pertanyaannya, pertanyaannya sudah menjurus sekali ya, Bapak Widadi sudah benar-benar mempersiapkan. Sudah ekstrim, tapi benar-benar Kan kita nggak tahu calon wali kota apa saja nggak tahu. Iya, baik. Nanti bisa juga dibaca, kalau itu nanti kita tetap saja nanti informasi mengenai syarat dan apanya itu nanti ada semua di website Pak. Nah ini sebagai persyaratan secara administrasi umum ya, berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Satu, tentu harus WNI.
Setia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk? Setia kepada Pancasila. Masuk? Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA yang berusia paling rendah 25 tahun. Umur berapa? Kamu umur berapa? 20-an lah. 28. lebih. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Masuk. Mampu nggak jasmaninya? Mampu kok, mampu lah. Tidak pernah berstatus sebagai terpidana. Masuk. Syaratnya masuk. Tidak pernah masuk. Tidak sedang dicabut hak pilihnya. Masuk. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Berbicara kotor. Terus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Wah, ini KPK ya. Datanya. Enggak, iya datanya aja. Masuk tinggal nyerahin laporan dia Pak. Yang kita punya lah itu ya. Masuk semuanya Pak. Tanya di sana ada usung-usung nanti. Nah itu pertanyaan pertama gimana? Terjawab ya Pak ya. Secara umum sudah sudah memenuhi syarat ya Mas Brita ini ya. Nah kemudian selanjutnya verifikasinya. Apakah kami melakukan verifikasi? Tentu saja kami sudah terikat dan diatur di PKPU bahwa setiap pencalonan itu harus diverifikasi secara administrasi, secara administrasi. Karena persyaratannya untuk tadi ijazah. Nah ijazah itu kan persyaratannya harus legalisir. Nah itu secara administrasi kami harus periksa dulu itu terlegalisir. Oh iya betul ya. Nah itu secara administrasi. Kemudian diverifikasi juga di tempat penerbitan penerbitan legalis sekolahnya. Jadi mungkin perbedaannya Ibu Bapak ya. Kami itu mengeceknya itu bukan masalah asli atau tidak gitu. Itu bukan tugas kami. Tapi ini benar nggak lulusan sini, Mas Bismas benar nggak lulusan UNS gitu loh. Betul kata Pak Rektor. Benar. Ini tanda legalisirnya betul dari Rektorat UNS betul. Nah sudah sampai situ. Tidak kamu menanyakan ini asli ya Pak ya. Ini kapan dibuatnya? Ini enggak. Tapi tidak sampai ke situ verifikasinya. Oke. Nah, itu mau ngecek yang merah Ibu ya. Lembaran merah. Nah itu untuk verifikasinya kami melakukan Bapak ya. Apalagi kalau ternyata ada tanggapan masyarakat. Nah ini ketika nanti kami umumkan nih calon yang mendaftar sebagai wali kota. Nah ternyata ada tanggapan masyarakat, aduan nih dari Pak Turbus. Wah Pak Mas Bisba itu ini kok kemarin pernah ini nyolong ayam gitu. Tapi enggak. Nah kami harus periksa nih bener nggak ini verifikasi. Lihat dulu di kepolisiannya catatannya. Oh damai nyolong ayamnya. Itu ayam istrinya sendiri gitu. Oh berarti bukan termasuk kejahatan gitu. Cuma isu aja gitu. Nah itu diverifikasi oleh kami gitu. Itu perlu juga ini secara aktif masyarakat pun harus bisa mengawasi ini siapa aja calon-calonnya dan juga bisa mengontrol ini. Oh ternyata punya rekam jejak yang seperti ini. Nah itu bisa kita Bapak memberikan surat tanggapan masyarakat dan itu dijamin kerahasiaannya. Ya, jadi boleh Bapak Ibu secara aktif bisa memberikan informasi pada kami ketika ada pencalonan gitu.
tanggapan masyarakatnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Calon non partai. Non Oh, dan partai. partai boleh, Bapak. Jadi ada partai, ada non partai. Nah, syarat-syaratnya non partai tentunya harus ada Berapa ribu? dukungan usulan berapa ribu Mbak? Detailnya saya tuh nggak hafal Mbak. Mungkin sekitar sepertiga penduduk pemilihnya gitu ya kalau nggak salah. Ada perwakilan semua di kecamatannya. Berapa ribu angel lagi? Uang itu berpiro? Bisa ya. Loh, kan ini kan baru bapak ibu. Bapak ibu punya keluarga, keluarganya punya keluarga, keluarganya punya tetangga, tetangganya punya keluarga. Gitu. Iya bisa gitu. Diusahakan tetap bisa. Harapan bagi. Jadi harus mungkin ini usul ya punya tim suksesnya yang memang betul-betul bagus dulu, militan, nah gitu. Kita bentuk tim nanti. Yang penting itu bisa ya Pak, mencalonkan sebagai wali kota di luar partai politik, gitu. Ya bisa. Oke, beberapa tahun lalu juga ada ya Mas calon wali kota kita ya di luar partai politik kan. Independen namanya, ya, itu ya. Itu pertanyaannya yang akan jawab Bapak. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya yang maksud Bu, kalau itu yang syarat utama menjadi wali kota kalau kan termasuk kesehatan jasmani dan rohani itu. Ya wis Nah, mesti. dan pasalnya mulai itu apa? Sajane terus bos tenanan iki. Bapak bisa ini apa ya? Saya juga tidak bisa ini ya. Tapi sepengetahuan saya ya Pak ya, misalnya jasmani, secara fisik memang tunanetra. Tapi nanti mungkin di kesehatan tuh ada tes psikolog, ada tes psikologinya. Oh, Itu menentukan. Psikolog pun menentukan, walaupun tes secara jasmani ada kekurangan, tapi ternyata secara psikologis dia mampu gitu. Nah itu juga nanti mendukung gitu. Nanti rekomendasi dari tim psikolog juga mendukung ini memenuhi syarat. Seperti Pak Gus Dur kan, Gus Dur saja secara fisik seperti itu, tapi beliau secara psikologis dia lulus gitu. Ya, sudah. Amin. Iya. Udah benar iso masuk nih. Baik, Bapak Ibu, begitu ya obrolan kita. Nanti insya Allah lain waktu kita bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Yang penting Bapak Ibu semua sehat nih, panjang umur semuanya. Dan terima kasih Pak Widadi, Mas Misbah sudah bisa kami diberikan izin untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Nah ini ada kenang-kenangan dari kami. Tadi siapa yang sering ngobrol? Pak Trubus. Ada souvenir dari kami, Bu Inati, Bu Pati, Pak Widadi, Bu Tuti, Mas Wahid. Nah, berapa dah? Mas Bintang? Mas Bintang berapa ya? Boleh nggak? Boleh. Nah, ini spesial buat Mas Bintang. Kalau tidak cukup saya dibahas mentah aja. Nah, itu loh Pak. Tapi itu nggak bisa sembarangan ya. Menggantikan yang sudah matang jadi mentah. Jadi bubur. Pak Widadi dulu dia Bapak mau berdiri. Ini saya memberikan kenang-kenangan. Ada payung Bapak. Payung. Ini payung limited edition. Tapi yang bukan payung motor ini. Ini warnanya merah marun, gambarnya ada si Jade. Si Jade itu kemarin maskotnya KPU di wali kota yang pasar gede si Jade. Ini besar Pak payungnya, untuk persiapan nanti musim hujan. Aku bulan Pak. Oke, semoga bermanfaat ya Bapak. Terima kasih. Kemudian Mas Wahid. Oh, Pak Trubus dulu. Pak Trubus dulu. Oh, oke. Pak Trubus. Berdiri, Pak. Saya di depan Bapak. Oke. Hati-hati Bu. Ayo. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat ya Pak. Dari persiapan Sama-sama Pak Trubus. musim hujan.
hujan pakai payung. Panas hujan pakai payung. Oke. Kemudian Mas Wahid karena masih muda dikasihnya yang mungil. Ini payung lipat. Nah, biar bisa masuk tas. Makasih ya Mas Wahid. Terima kasih Mas Wahid. Kemudian Bu Tuti. Bu Tuti makasih ya. Aja ngotong kacang ya, Aku ya seneng nek payung. Payung ngotong kacang. Oh iya. Makasih. Belum foto. Oh, jadi Bu lihat ke kiri. Nah, iya, wis. Ya, sambung. Terima kasih. Kok kamera foto nih? Kok foto nih kok kumpul lagi? Borak, Bu. Cakep, Bu. Kemudian Bu Bupati. Bupati. Ya. Bupati. Apa? Bupati juga payung. Nah, ini. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita foto dulu lihat ke depan. Maksud gimana? Oke, terima kasih. Orang Terus ada lagi Pak Wiji? Hah? Oh, yang cek DPT. Tadi yang berhasil cek DPT betul Bang ini. Mbak Topi. Bisa dong aku. tangannya aku ya jangan. Aku kayak dewi muka dewi menang wae. Loro lagi apa namanya? 12. Ini mantap kok aku tenda tuh. Kemudian Mas Agus. Agus. Ya. Oke. Tenda kelas. ada tenda biru. Ya, istilah Mas Ari. Terima kasih. Itu gelas di. Loh, orang aja nih. Oh, nah, aku gelas aku sedang ngopi kok nanti lah. Oh, kata Mbak Wiji masih ada 3. Wah. Sayang ya kalau dibawa pulang lagi. Nah, 3 ini siapa yang bisa jawab? Hah? Oh iya, Ibu satu sudah katanya sudah. Bu siapa namanya? Ike. Oh, Ike. Oh, ketinggalan. Oh, Ike Nurjanah, penyanyi baru. Terima kasih. Oh, sama Mas Sirawan. Oke. Jadi Mbak. Oh, 32 jadinya. Oke, 32. Saya kasih pertanyaan siapa yang bisa jawab itu ya. Tapi yang sudah dapat nggak usah. Biar adil, biar yang belum dapat aja dulu. Didahulukan yang belum dapat gitu ya. Pertanyaannya, tanggal berapa pemilu kemarin? Ayo saya ingat. Tanggal apa? Ayo. Februari. Februari betul. Betul. Ayo. Betul. Yang belum dapat. Itu yang mengacung. Mengatakan apa? Jawaban siapa lagi namanya Bu? Itu Tiana. Jawabannya Bu. 14 Februari. Minumnya. Terima kasih. Oh, Ibu mau foto dulu. Tapi kalian payung tuh. Musik di rumah musik. Nah, Ibu sudah dapat ini gelas. Di rumah musik makanya. Oke, terima kasih gelas mug ya ada. Satu lagi gelas cangkir. Kalau ini cangkir, kalau yang tadi Bapak Ibu kasih apa namanya gelas tertutup ada sedotannya. Ini cangkir. Pertanyaannya yang belum nih ya, yang belum. Siapakah nama wali kota kita? Ayo, Pak. Oke, Bapak bisa Bapak nama wali kotanya? Baru. Wali kota Solo siapa? Wali kota Solo. Wali kota Solo. Nah, ibunya, ibu yang di belakang Bapak. Ya, silakan. Mas Patiati. Ya. Mas Pak. Kok jangan Oke.
Apa gurih jangan? Bapaknya tuh sudah di dalam ininya tuh. Nah, besok kita ada calon namanya Pak Wahid dari kita nih ya. Enggak apa-apa, Pak. Ya itu lagi. Saya. Oke, Bapak Ibu siapa namanya? Enggak, Bu. Nah. Mbak Warini. Semi. Tapi ini paling ini loh. Agak ke kanan. Nah, ini kenangan dari kami. Ini belum biar dulu. Pas mau dipayungi loh. Apa diusul dipayungi, Bos? Nah, ini spesial buat moderator kita. Ada Mas Misbah. Mantap. Karena Mas Misbah ini sering jalan-jalan, aktivitasnya banyak, jadi untuk menjaga kesehatan harus banyak minum, gitu. Makanya dikasih tumbler. Jangan banyak minum ya. Ya. Sami-sami, Mas. Jangan banyak minum, Bang. Baik, Bapak Ibu semua sudah sampun semua kami bagikan kenang-kenangan yang belum dapat, mohon maaf ini terbatas gitu. Ya, terima kasih. Nanti lain kali ada yang kita lebih banyak lagi dapatnya. Ya, besok lagi. Besok lagi kalau kita bertemu insya Allah. Mudah-mudahan semua apa yang kami sampaikan tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Segala kekurangannya itu hanya milik saya nih Bapak Ibu. Kalau apabila ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan gitu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan kita bertatap muka. Sekali lagi kami dari KPU Kota Surakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf sebentar Mas Misbah, untuk kepentingan dokumentasi saya izin untuk berfoto bersama nggih. Fotonya gimana Mbak? Pada sini aja. Oh, Bapak Ibu berdiri terus balik kanan gitu ya. Nah, Mas Misbah sama Pak Widadi ikut ke depan. Ikut ke depan. Bapak Ibu yang sudah duduk balik kanan saja. Mas Misbah ke depan biar kelihatan logo itu apa namanya tulisan ini itu. Maju yuk. Wahid boleh maju ke depan. Itu juga Pak Trubus boleh maju. Yo. Bagus ikut ke depan. Ya, Bos. Kamu dingin ya? Ini foto. Foto. Maju lagi. Maju lagi. Di sela-selanya Pak Widadi. Menghadap lagi. Balik lagi. Ini. Nah, ya. Menghadap yang kuasa. Permisi saya mau keluar. Oke, saya di mana? Saya di mana? Sebelahnya Pak Wid. Bapak aja. Bukan. Sudah. Nah, betul di depan. Tinggi. Bapak. Mas Bebe kelihatan nggak? Enggak. Agak sini dikit. Oke, Bapak. Sip. Siap? 1. Kita foto dulu 1, 2, 3. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oh iya. Tadi apa ya tunanetranya? Kalau maju selalu yang terdepan. Bapak bikin video ya. Bikin video. Nah, tangannya. Ayo Bapak yang semangat ke Bapak. Nabi Muhammad Miftahul Jannah Ibni Surakarta. Selangkah lebih maju, selalu yang terdepan.
Baik, tepuk tangan. Tunggu Pak, ini saya serahkan kembali balonnya monggo. Yo. Ya sini. Nah, aku. Tuh, sini. Langsung ditutup ya. Pamit. Langsung kula tutup ya. Oh ya. Baik, terima kasih Ibu Yudi dan rekan-rekan dari KPU atas penyampaian materi, transfer ilmu, dan jangan lupa kita terima kasih juga dengan door prize-nya. Semoga kita bisa panjang umur dan bisa berjumpa dengan Bu Yudi. Saya selaku yang menjembatani antara KPU dan IPMI mohon undur diri. Terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sifat Berhenti merekam. Tombol.